Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dija Rahman dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah pembuatan ERD dengan menggunakan aplikasi Diagram Editor. Nah, sebelum membuat diagram tersebut, ada baiknya kita membaca dulu studi kasus yang telah diberikan. Nah, contoh kasus yang diberikan untuk tugas satu ini adalah pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Setelah mengetahui studi kasus yang telah diberikan, langkah pertama untuk pembuatan diagram adalah menentukan seluruh entitas yang terkait pada kasus. Nah, pada kasus ini entitas yang terkait ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada juga dosen. Karena itu kita bisa mulai membuat diagramnya. Nah, setelah membuka aplikasinya tampilannya seperti ini, pastikan pilihan paletnya itu di bagian entity relationship agar memudahkan kita dalam proses pembuatan ERD. Ini kita tambahkan entitas. Setelah itu, langkah kedua yang dapat kita lakukan adalah menentukan atribut dari masing-masing entitas terkait beserta kuncinya. Nah, berdasarkan kasus yang diberikan, emang tidak disebutkan secara spesifik atribut dari setiap entitas. Karena itu mungkin kita bisa berdasarkan penalaran di kehidupan sehari-hari. Biasanya mahasiswa diberikan atribut berupa NIM dari sebuah universitas. Jadi atributnya kita tambahkan yaitu NIM. Sini kita buat NIM. Sedangkan atribut kedua mahasiswa adalah nama siswa. Jadi masing-masing setiap entitas kita berikan dua atribut. Untuk mata kuliah ada atribut nomor kode MK ya biasanya, dan nama MK, sedangkan dosen yaitu NIT atau nomor induk dosen dan nama dosen. Setelah menentukan atribut dari masing-masing entitas, kita bisa menghubungkan setiap entitas ke atributnya dengan menggunakan unspecific garis. Setelah itu, langkah ketiga yang bisa kita lakukan adalah menentukan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas beserta kunci tamunya. Nah, setiap entitas ini pasti terhubung. Nah, kita menentukan apa yang membuat mereka semua terhubung. Mahasiswa terhubung dengan mata kuliah setelah meregistrasi mata kuliah, seperti contohnya. Terus dosen terhubung dengan mata kuliah dengan mengajar mata kuliah tersebut. Karena itu kita tambahkan diagram relationship di tengah-tengah. Nah, untuk menentukan garis penghubungnya, kita masuk langkah keempat, yaitu menentukan derajat relasi dari setiap himpunan relasi. Nah, berdasarkan soal yang diberikan, setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Ini berarti banyak mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah juga. Itu tandanya banyak ke banyak, karena banyak ke banyak, garis yang kita gunakan adalah ini, dari mahasiswa meregistrasi, lalu dari mata kuliah meregistrasi. Nah, sedangkan dosen dan ke mata kuliah itu himpunan relasinya adalah setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Yang berarti setiap satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Ini tandanya relasinya satu ke banyak. Karena satu ke banyak, maka garis yang digunakan adalah ini. Dosen mengajar, dia ke mengajar. Oke, setelah ini kita masuk ke langkah kelima, yaitu melengkapi himpunan relasi dan himpunan entitas dengan atribut deskriptif. Nah, jika relasi dari entitas memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi entitas yang baru yang memiliki atribut berupa kunci utama dari masing-masing relasi. Karena mahasiswa memiliki relasi banyak ke banyak ke mata kuliah, maka meregistrasi ini berubah menjadi entitas yang baru. Nah, kita buat di sini entitas yang baru, yaitu kita buat sini meregistrasi MK.
Nah, karena setiap entitas memiliki atribut, atribut meregistrasi MK ini merupakan primary key dari masing-masing relasi yang terhubung. Nah, ini kan relasi yang terhubung itu mahasiswa dan mata kuliah. Primary key-nya kode MK dan NIM. Berarti atribut meregistrasi MK yaitu NIM dan kode MK. Kita tambahkan di sini. Yaitu NIM, kode MK. Oke. Lalu kita hubungkan ke diagram secara keseluruhan. Selanjutnya, meregistrasi MK ini jika ingin dihubungkan dengan mata kuliah, maka kita harus membuat relationship yang baru. Nah, ini berarti relasinya adalah diregistrasi. Garis penghubung dari mata kuliah adalah yang ini. Sedangkan dari meregistrasi MK ke diregistrasi itu garisnya ini. Berarti diagram IRD dari contoh studi kasus yang telah diberikan, hasil finalnya adalah seperti ini. Oke. Begitu saja video penjelasan saya mengenai langkah-langkah pembuatan IRD menggunakan aplikasi Z Graphic Editor. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon koreksinya. Terima kasih.